Kesiapan tempat penyimpanan vaksin COVID-19 menjadi isu krusial. Di tengah program vaksinasi nasional yang sedang berjalan, vaksin COVID-19 yang baru didatangkan dari Tiongkok terancam tidak kebagian lemari pendingin karena penuh dengan vaksin reguler seperti polio, TBC, hingga difteri. Belum lagi masalah kesehatan penerima vaksin. Akankah target vaksinasi 15 bulan selesai tepat waktu? Hampir 2 pekan sejak Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang mendapat vaksin COVID-19, program vaksinasi nasional mulai menemui kendala. Pengakuan mengejutkan dikemukakan Menteri Kesehatan baru Budi Gunadi Sadikin. Dikutip dari CNBC Indonesia dalam sebuah diskusi virtual, Budi Gunadi mengaku baru mengetahui pemerintah keliru menghitung ketersediaan tempat penyimpanan vaksin. Banyak fasilitas kesehatan tidak memiliki tempat penyimpanan vaksin COVID yang baru didatangkan dari Tiongkok karena ruang penyimpanan penuh dengan program vaksin reguler yang rutin dilakukan setiap tahun. Kesiapan tempat penyimpanan ini menjadi krusial. Padahal di tahap pertama ini baru 1,2 juta dosis yang dikirim. Masih ada 2,7 juta vaksin lagi yang belum didistribusikan. Juru bicara pemerintah untuk vaksinasi Siti Nadia membenarkan adanya kendala distribusi vaksin di sejumlah daerah. Misalnya Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, gudang vaksin terisi penuh oleh vaksin reguler, bukan vaksin COVID-19. Kita sudah melakukan kajian ya sebelum tentunya vaksin ini tiba, dan hampir 90% dari Fasiankes yang memang memiliki rantai dingin ya. Jadi kalau kita punya hampir 30.000 Fasiankes, yaitu baik klinik, rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI. Kami pun menilik ruang penyimpanan vaksin di Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan yang memiliki 2 tempat penyimpanan vaksin. Nah pemirsa, inilah ruang penyimpanan vaksin di Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Jika dilihat memang ada 2 cold chain atau 2 box ini untuk memisahkan penyimpanan antara vaksin Sinovac dan juga vaksin rutin lainnya yang non-COVID. Memang harus dipisahkan untuk menghindari terjadinya salah ambil vaksin. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan vaksin ini adalah kedua cold chain ini tidak boleh terkena paparan sinar matahari langsung dan suhu di dalamnya harus tetap dijaga antara 2 hingga 8 derajat Celcius. Jika tidak sesuai, maka vaksin akan rusak dan tidak berfungsi lagi ya Bu ya. Nah, bersama saya sudah ada Bu Tuti sebagai tenaga kesehatan yang bertugas untuk mendata pendistribusian vaksin Sinovac dari puskes ini ke fasilitas kesehatan lainnya. Bu Tuti bisa dijelaskan bagaimana cara mendistribusikan atau memindahkan vaksin ini ke tempat-tempat lainnya, Bu? Pertama, ada beberapa 8 rumah sakit yang kami distribusikan dengan persyaratannya adalah tentunya membawa surat permintaan, kemudian laporan pemakaian sebelumnya, kemudian dilengkapi dengan vaksin karir. Vaksin karirnya juga dilengkapi dengan cool pack yang di dalamnya ada termometer dengan suhu yang terjaga 2-8 derajat Celcius. Oke, baik. Jadi kalau boleh dijelaskan, ini adalah vaksin karir yang wajib dibawa oleh mereka yang akan mengambil vaksin ya Bu ya. Nah, di dalamnya harus dilengkapi dengan cool pack. Cool pack ini untuk menjaga suhu dan juga termometer. Ya. Untuk memastikan bahwa suhunya tidak lebih atau kurang dari 2 hingga 8 derajat Celcius. 1 box pendingin ini mampu menyimpan hingga 25.000 vial atau tabung vaksin. Suhu ruang penyimpanan harus tetap dingin, sementara cold chain harus dijaga dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. 2 tempat penyimpanan ini diperkirakan cukup untuk menampung vaksin COVID-19 tahap pertama. Dan 1 cold chain itu bisa menampung kira-kira 2.500 vial vaksin. Alhamdulillah sih untuk termin pertama ini muat ya, cukup kalau untuk termin pertama ini. Kalangan pengamat menilai, pemerintah terkesan buru-buru untuk mendatangkan vaksin. Salah satu kesiapan rantai dingin ini adalah indikasi adanya miskoordinasi antar pemerintah pusat dengan daerah. Kemudian yang ketiga adalah ada persoalan di mana pemerintah pusat ini memaksakan
kepada daerah-daerah untuk menyimpan vaksin, ya, yang dimana daerah itu sendiri nggak punya kemampuan apa-apa. Maka yang Selain ketersediaan tempat penyimpanan vaksin, vaksinasi juga terhambat kondisi kesehatan penerima vaksin. Data pemerintah, ada 20.000 tenaga kesehatan gagal menerima vaksin karena komorbid, hipertensi, ataupun sedang menyusui. Hingga dari 132.000 sasaran, baru sekitar 111.000 yang mendapat suntikan vaksin. Buti Vanfudi, Arif Yunan, Jakarta.